Apa jawaban Yesus? Pret. Apa jawaban Yesus? Juk. Yesus, kau ini siapa? Tuhan Yesus, atau jamah utusan Jumat. Tuhan? Apa jawaban Yesus, Juk? Dalam nama Juk. Yesus, Tuhan jamah hatinya. Juk, Tuhan berkati apa jawaban Jumat. Yesus ketika ditanya? Juk? Juk? Jawaban Yesus ketika ditanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan atau kau utusan Tuhan? Apa jawaban Yesus? Juk? Juk? Tunjukkan saja. Tuhan Yesus berkata, aku bukan Tuhan, cari aja ada enggak. Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yusuf Cari Juk Pribota. ayatnya. Yesus berkata, Yohanes 5 nomor aku 36. bukan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36, aku bukan Tuhan. Itu dalilnya. Aku bukan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Baca. Itu Baca. tulisannya tidak ada bukan Tuhan, nggak ada. Nenekmu kiper, makanya kau botak salah, botak cila. Ayo, mulai. Dalilnya mengatakan, ada kesaksianku Sudah yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, mengucap Jumat. bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, dia Tuhan atau dia utusan Tuhan? Jawab, Gak usah Juk. curhat, cuma gak usah curhat. Buka DM Juk. aja nggak berani kok. Ya, Juk. DM ku berapa kali Kesaksian Yesus, aku tidak butuh kesaksian gereja, kesaksian Aku nggak butuh paganisme. kesaksian Jumat. Yang saya butuh kesaksian Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia Yesus. Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Di mana kesaksian Yesus, aku adalah Tuhan? Karena Yesus tidak pernah berkata, aku bukan Tuhan. Lah itu tadi, Oh, kesaksianku lebih penting. Mana Bahwa tulisannya? semua pekerjaan yang aku kerjakan, Mana tulisannya pekerjaan aku bukan itulah, Tuhan? pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Mana tulisannya bukan Tuhan? Nggak ada. Utusan Tuhan atau Tuhan? Mana tulisan bukan Tuhan? Nggak ada. Utusan Tuhan atau Tuhan? Mana tulisan bukan Tuhan? Nggak ada. Udah, kamu turun. Kamu nggak laku di sini. Udah. Kamu nggak laku. Kamu Kamu gila, gombal. orang gila, botak. Kau ke neraka. Mudah-mudahan kau mati di dalam neraka kekal. Kau sudah gila, kau sombong, tapi kau bodoh, bahlul. Lebih pintar babi daripada kau. Tidak sempat kemudian orang-orang kayak gini, jangan dikasih waktu kemudian bersombong ria depan manusia banyak. Sementara dia lebih baik babi yang ngomong di hadapan kita daripada manusia tapi otak berfungsi. Siapa lu yang mau gilain, lu gila aja sendiri. Yesus bersaksi. Yesus bersaksi, hidup kekal itu mengenal Bapa, satu-satunya Tuhan. Lalu Yesus dikenal juga. Yes, Yesus dikenal sebagai apa menurut Yesus supaya kita hidup kekal? Kenali dia sebagai utusan Tuhan. Selesai. Job. Terlalu banyak makan babi kau, botak. Makanya otakmu nggak berfungsi. Ketika Yesus datang di tengah kaumnya, Yesus berdarah-darah mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Hanya sekedar untuk diterima sebagai utusan Tuhan aja susah. Apalagi mau dikenal sebagai Tuhan. Job. Agama pagan lu itu, Job, bagi orang Roma Yunani, ketika diinformasikan ada Tuhan turun ke bumi menjadi manusia bermukjizat, pikiran mereka bukan kepada Tuhannya Yahudi, kocok. Otak mereka tertuju kepada dewa-dewa mereka. Gak ada orang Yunani, orang Romawi. Datang Paulus, Kribo, ya paman, itu dewa sudah turun ke bumi jadi manusia. Hah? Yang benar. Siapa namanya? Kristus. Halilintar. Pemikiran mereka orang-orang Yunani Romawi yang turun menjadi Kristus itu siapa? Elohim, Tuhannya Yahudi? Bukan.
yang turun ke bumi menjadi Kristus dalam pemahaman orang-orang Roma dan Yunani bukan Tuhannya Yahudi, tapi Tuhan atau Theos atau dewa mereka yang disembah secara turun-temurun. Jangan pelihara ketololan, kebahlulan, jangan. Cerdas napa? Orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi hidup bertetangga, hidup berdampingan. Bahkan Yerusalem pada saat itu di bawah cengkraman bayang-bayang kekuasaan kekaisaran Roma. Hidup berdampingan, mereka masing-masing punya keyakinan. Orang Roma, Pilatus, Herodes punya keyakinan. Orang Yahudi punya keyakinan, hidup berdampingan mereka, masing-masing menyembah kepada Tuhan mereka masing-masing. Tapi kemudian orang Roma Yunani, ketika diajarkan Paulus, tidak dia ajarkan, hei tahu nggak Tuhannya Musa? Tahu, nggak ada kayak gitu. Tahu nggak dewa-dewa kalian tuh, yang kalian tidak kenal tuh? Tahu. Yang disebut kemudian di dalam kaidah Athena, orang-orang Athena mengenalnya dengan sebutan yang kemudian populer di kalangan mereka, Agnostos Theos. Apa Agnostos Theos itu? Dewa yang tidak dikenal. Nah, ketika Paulus kemudian sampai ke Athena, di dalam kitab saudara sendiri diterangkan, di Kisah Para Rasul 17, Paulus mengajarkan bahwasanya dewa yang kalian tidak kenal itu sudah turun ke bumi. Inilah yang sekarang aku ajarkan kepadamu. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Ketika Paulus kemudian ada di Athena, ibu kota Yunani, para penyembah Theos. Kata Lukas menceritakan begini. Sebab ketika aku berjalan-jalan, ini kata Paulus, cerita Lukas, ketika aku berjalan-jalan di kotamu, dan ketika melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Theos yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku Paulus beritakan kepada kamu. Jadi Paulus menceritakan tentang dewa-dewa orang Yunani. Orang ngomongnya cuma kapan orang sabar dulu. Nanti setelah Anda mendapatkan poin dari ucapan saya ini, boleh Anda tanggapin. Jadi Paulus datang ke Athena, ibu kota Yunani, di mana orang-orang Yunani sudah ratusan tahun berabad-abad menyembah kepada satu dewa yang mereka sebut Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Paulus datang, hei orang-orang Athena, aku datang memperkenalkan kepada dewa kalian, memperkenalkan kepada kalian dewa yang kalian sembah selama ini, yang kalian tidak kenal itu telah hadir di tengah-tengah kalian, namanya Kristus. Maka orang Yunani pada saat itu juga menyembah Kristus yang adalah dalam pandangan keyakinan mereka dewa yang tidak dikenal. Sedikit lagi Bung, dalam kaidah dewa Agnostos Theos yang dikenal oleh orang-orang pada zaman tersebut di Athena, mereka beranggapan bahwa ada 12 dewa-dewa yang selalu mereka kemudian khususkan di dalam kuil tempat ibadah mereka. Ada satu dewa bernama Agnostos Theos yang menjadi bagian daripada 12 dewa tersebut. Paulus datang kepada mereka yang menyembah dewa Agnostos Theos ini. Apa kata Paulus? Aku datang memperkenalkan dewa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal. Dewa yang kamu tidak kenal selama ini itu telah turun ke bumi, membangkitkan orang mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa kalian. Itulah dewa yang kalian tidak kenal. Aku datang memperkenalkan, namanya Kristus Yesus. Jadi orang Athena, orang Yunani beralih kemudian yang tadinya menyembah kepada sosok yang mereka tidak kenal, Agnostos Theos, menuju kepada Theos Yesus. Maka yang mereka sembah
adalah dewa yang tidak mereka kenal. Namun Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu dengan nama Esaus. Maka kemudian mereka pun meninggalkan penyembahan terhadap Agnostos Theos menuju kepada penyembahan Esaus Christos. Itu fakta, itu real. Jadi Paulus datang di tengah-tengah orang Athena. Paulus datang di tengah-tengah orang-orang Romawi. Bukan memperkenalkan Tuhannya Yahudi. Tapi Paulus datang memperkenalkan dewa-dewa sembahan Yunani Romawi dalam nama Kristus Yesus. Catat itu, catat baik-baik. Orang Kristen catat itu. Panggil pendetamu, panggil pastormu, suruh hadapi kami, hadapi Bang Suma, untuk mengulas tuntas siapa yang kalian sembunyikan identitasnya di Nusantara ini dengan kalian menutupinya dengan menggunakan kata Allah. Kalian menyembah Allah, katanya. Tapi sebenarnya di belakang kata Allah itu ada Theos milik orang Yunani. Sehingga konsep agamamu persis mitologi Yunani kuno. Trimurti. Ini fakta, ini real. Maka saya tantang seluruh pendeta Indonesia atau yang ada di luar negeri yang bisa bahasa Bugis untuk datang ke Indonesia. Hadapi saya diskusi. Siapa sosok di belakang yang kalian sembah, yang kalian sembunyikan dengan identitas Allah, Allah, Allah. Biar kebongkar semuanya bahwa sebenarnya kalian tidak menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi sesungguhnya kalian menyembah kepada dewa Yunani yang juga disembah oleh orang-orang Romawi. Makanya konsep agamamu, binatang bertanduk tujuh, bermata tujuh, entah apa-apa, itu semuanya adalah nuansa daripada ajaran Athena. Menyembah kepada Agnostos Theos, yang kemudian Paulus datang. Ini tak bacakan dalilnya ya, biar kalian itu paham. Di dalam kitab saudara, di Kisah Para Rasul 17:23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Apa yang kamu sembah selama ini tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Apa yang kuberitakan kepada kamu? Theos turun ke bumi menjadi manusia bernama Kristus Yesus. Jadi bukan Elohim turun ke bumi yang diajarkan oleh Paulus. Bukan. Yang Paulus ajarkan kepada non-Yahudi adalah dewa Yunani turun ke bumi mengambil rupa manusia bernama Yesus. Maka tergenapi sudah apa yang diterangkan oleh Yakub di dalam Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan merampok kemudian milik orang lain lalu melemparkan kepada bangsa lain. Ini yang Paulus lakukan, mengambil dalil-dalil dalam kitabnya orang Yahudi lalu membagi-bagikan kepada penyembah dewa-dewa. Dengan konsep apa? Dewa mereka turun ke bumi menjadi manusia yang mereka hari ini sebut Kristus Yesus. Kesimpulan, bahwa kalian menyebut Theos dengan sebutan Allah, itu hanya menyembunyikan identitas sembahan kalian. Kenapa orang Kristen, kenapa orang Yahudi tidak beribadah pada tempat yang sama? Kenapa orang Yahudi, kenapa orang Kristen tidak bisa menyatu dalam perayaan hari-hari besar agama mereka? Kenapa orang Yahudi, kenapa orang Kristen pada saat mereka beribadah kepada Tuhan yang berbeda? Karena memang orang Kristen di mulutnya mengatakan kami menyembah kepada Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub, namun pada prakteknya yang mereka ibadahi adalah dewa-dewa Yunani kuno. Itu fakta, itu real. Hadirkan seorang Kristen yang pernah sekolah tinggi menghadapi saya dulu. Tenang. Oke, aku cuma ingin mau menambahkan tadi ya statement dari Bang Suma tadi ya. Agamanya apa? Makassar, agak Awen. Kenapa Ustadz? Agamanya apa? Oh, oke, aku perkenalkan diri dulu ya sebelum masuk ke ranah diskusi.
biar yang lain yang dibawa tidak ada kesalahpahaman. Ya. Oke, Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz tanya agama aku ini apa? Aku ini Kristen ya, Kristen yang sudah tersadarkan Ustadz ya. Sebelum aku masuk ke dalam ranah diskusi, Bang Suma, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang, begitu kata pepatah. Iya, oke. Aku lanjut ya Bang Suma. Oke, jadi saya ini mantan misionaris Bang Suma ya, yang sudah tersadarkan dalam hal ini kekristenan yang sudah tidak lagi menuhankan sosok makhluk yang keluar dari lubang kelamin wanita bernama Yesus ini, tapi beliau adalah sosok makhluk atau nabi biasa, sama halnya nabi pada umumnya. Oke, begitu ya. Aku lanjut tadi saya, betul ya. Ya, begini Bang Suma, tadi kan Bang Suma berstatement, siapakah Yesus menurut Yesus itu ya? Aku cuma mau menambahkan sedikit saja Bang Suma ya. Nah, jadi yang pertama, Yesus, siapakah Yesus menurut Yesus itu? Yang pertama ya, tunggu dulu. Sabar. Yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga, bukan malah menuhankannya. Ayatnya ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yang kedua, Yesus menggenapi hukum Taurat, bukan malah meniadakannya, di Matius 5 ayat 17. Lalu lanjut yang ketiga ya. Siapakah Yesus menurut Yesus? Yesus disunat, sedangkan oten nonot kulitnya enggak disunat. Datanya ada di Lukas 2 ayat 21. Dan yang keempat, Yesus bersujud berdoa, Matius 26 ayat 39, Markus 14 ayat 35. Tapi oten-oten berjingkrak-jingkrak tepuk tangan di gereja. Jadi siapakah Yesus menurut Yesus? Dan framingnya Yesus menurut Yesus makhluk ciptaan Tuhan. udah siap framingnya? Bukan framing itu, data-data semua aku ada berikan data. Framing palalu. Mamamu kiper. Lanjut. Mamamu kiper. Astaga. Kok bisa ya? Saudara Ray, ketika Paulus hadir di tengah-tengah orang-orang pagan, mampu melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, bla 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 bla. Orang pagan menganggap dia sebagai Tuhannya Yahudi atau dewa mereka yang turun ke bumi. Apa itu pagan? Kalau nggak bisa diskusi, Anda istirahat, rehat. Jangan gila permanen. Apa itu pagan? Jelaskan dulu. Gimana teman-teman? Bisa dipertahankan atau disepak aja manusia kayak gini? Mau ditendang? Ya, tendang aja. Dulu. Ngapain? Jadi Paulus datang di tengah-tengah kaum non-Yahudi, melakukan mukjizat sesuai dengan nubuatan Yesus di dalam Matius 24. Kristus dan nabi palsu melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat, tujuannya untuk menyesatkan banyak orang. Paulus ketika datang kemudian di tengah-tengah penganut agama pagan, di dalam Kisah Para Rasul 14 data 11 data 12, Paulus disebut dewa Hermes karena mampu melakukan banyak mujizat. Artinya bagi orang-orang Roma Yunani, ketika melihat ada manusia mampu bermukjizat, maka mereka mengarahkan pandangan mereka kepada dewa mereka, bukan kepada Tuhannya Yahudi. Alamak, Tuhannya Yahudi sudah turun ke bumi. Itu nggak ada. Karena konsep di dalam kitabnya orang Yahudi itu jelas. 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Tuhan Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi, yang menutupi, yang menaungi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi tak ada konsep di dalam agama Yahudi Tuhan mereka turun ke bumi menjadi bayi, menjadi mayat. Itu nggak ada. Itu hanya ada di kaidah orang-orang pagan Roma Yunani.
Maka ketika Paulus datang mempersaksikan kemudian mujizat di tengah-tengah orang Roma Yunani, Paulus dianggap oleh dewa mereka. Pertanyaannya muncul kemudian, ketika Paulus mengajarkan Theos turun ke bumi, Theos turun ke bumi, Theos turun ke bumi, pandangan orang Roma Yunani sehingga mereka memproklamirkan keyakinan mereka dengan sebutan Katolik itu merujuk kepada Tuhan Yahudi atau kepada dewa-dewa nenek moyang mereka. Itu pertanyaan. Silakan teman-teman. Oke, Ada dewa. siapa lagi nih? Bagaimana Oke. Bang Suma? Boleh bertanya? Lanjut. Bang Juma, boleh sedikit ya Bang Juma ya? Iya, Ya. silakan. Kasar sedikit. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Bang Juma tadi ya. Oh, udah bling ya? Oke. Dikatakan tadi di Korintus KPR ya, kalau tidak kisah para rasul 17:3, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga di sebuah misbah dengan tulisan kepada Elohim yang tidak dikenal, Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Maksudnya Kristus di sini yang maksudnya kan. Iya. Ini kalau saya tidak salah nih ya, maaf saya pernah kaji juga. Ternyata ayat ini memang sudah dinubuatkan bahwa ini harus dimusnahkan orang yang punya pemahaman itu. Kita baca di Ulangan 13 nomor 1 sampai 5 dikatakan demikian. Di Ulangan 13 1 sampai 5 dikatakan, apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat-mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, ia membujuk mari kita mengikuti Theos yang lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka di ayat 5-nya dikatakan apa? Nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan maksudnya menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Elohimmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat-jahat itu di tengah-tengah kamu. Luar biasa Bang Juma, pintar, cerdas, luar biasa ya Allah. Lanjut Bang Juma. Jadi itu yang dimaksud di dalam Ulangan 13 itu adalah dewa agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Itu yang dimaksud. Makanya dikatakan kepada ilah yang tidak mengikuti ilah yang kamu tidak kenal, yang tidak kamu kenal, agar kamu berbakti kepadanya, jangan mau. Makanya orang Yahudi tidak mengikuti ajaran Paulus. Paulus juga sadar kok bahwa ajarannya nggak mungkin laku. Makanya dia mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi, aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15. Jadi saudara, benar bagi kita bahwasanya ini petunjuk yang kemudian Al-Quranul Karim polanya sangat jelas. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad adalah ilah yang disembah oleh para nabi, Ibrahim dan seterusnya. Sedangkan yang diperkenalkan Paulus adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani yang mereka tidak kenal. Setelah Paulus memperkenalkan dewa yang tidak mereka kenal, setelah itu mereka mengenal dewanya. Nama dewanya Yesus. Makanya Roma membuat patung Yesus, menyembah kepada patung menyembah kepada pemilik patung Yesus. Kenapa bisa demikian? Padahal perintah dalam kitabnya Yahudi, jangan membuat patung. Ada perintah, jangan buat patung. Mereka bikin patung. Kenapa? Karena mereka lebih dominan kepada agnostos theos tersebut. Paham ya teman-teman? Jadi ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka mencoba menggunakan kata Allah. Mereka sembunyikan identitas dewa yang mereka sembah. Padahal sangat jelas dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Di situ sangat jelas dikatakan Theos turun ke bumi. Sedangkan
2 Tawarik, kitabnya orang Yahudi, Elohim tidak akan pernah turun ke bumi. Silakan teman-teman. Bang Indra, syukran. Oke, Bang Suma, sudah bisa bertanya, Bang Suma? Boleh? Ya, sebentar Oke, dulu ya. sebelum bertanya. Di mute dulu, saya sapa kamu dulu. Di mute dulu, Willy. Saya sapa dulu ya, ini ya ada yang minta naik. Selamat siang, CC. Iya, selamat siang, Abang. Ya, agamanya apa, kalau boleh tahu? Kristen dong. Ya, Katolik ya? Protestan? Saya Protestan. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum ke Bang Willy? Silakan. Saya masuk ke judulnya ini aja ya. Oke, silakan. Bagus. Islam atau Kristen jalan keselamatan? Tanda tanya. Oh jelas, Kristen. Ditahan dulu, Bang Willy tadi yang duluan. Oh iya. Sebelum Sama dulu ya, masuk Mbak. dulu ya. Silakan Bang Willy awal. Ya, sorry ya, agak noise ya, tapi aku pakai mic mikrofon wifi nih, supaya untuk mengurangi kebisingan. Soalnya di pinggir jalan ini, Bang Suma. Oke ya, Bang Suma ya. Jadi begini, Bang Suma. Sebelum oteng-oteng lain pada naik ke komalnya Bang Arif, jadi izinkan aku untuk bertanya sedikit ya, Bang Suma. Siap. Oke, Bang Suma, aku mau bertanya, kalau di surganya Islam kan ada 72 bidadari, ya Iya, kan? Sedangkan di surganya Kristen ada perang naga dan pernikahan antara Kristus dan gerejanya sebagai mempelai wanita. Jadi bagaimana bisa diketahui surga yang mana yang sebenarnya itu, Bang Suma? Seperti apa? Silakan. Iya. Kenapa umat Islam itu diperintahkan di dalam hidupnya di bumi ini untuk mengikuti aturan mainnya Tuhan? Termasuk la taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Padahal jujur kita manusia ini adalah kecenderungan untuk melampiaskan syahwat. Kalau bisa setiap saat kita bersyahwat. Itu jujur itu. Saya sendiri entah manusia yang lain. Saya sendiri kalau bisa setiap hari bersyahwat. Karena memang dorongan. Apalagi kami orang Sulawesi. Makannya daging, makannya lemak-lemak. Setiap hari ingin bersyahwat. Tapi Alhamdulillah dengan tuntunan Islam kami bisa menjaga diri. Subhanallah. Kalau tidak kita sama seperti ayam. Baru bangun tidur langsung cari pasangan. Itu fakta, itu real. Di kehidupan kita pergolakan anak keturunan Adam ini, apapun yang kita lakukan pasti arahnya ke situ. Orang bekerja, pulang arahnya ke situ. Orang menjadi pemimpin, pulang arahnya ke situ. Orang berbisnis, pulang arahnya ke situ. Jadi guru, arahnya ke situ. Semua kehidupan kita ini mengarah kepada hal yang bersifat syahwat. Islam syahwatnya terarah dikarenakan takut kepada Tuhannya. Lalu kemudian Tuhannya mengatakan, wahai umat manusia, anak keturunan Adam, pelihara dirimu. Nah, pelihara dirimu kata Allah. Pelihara artinya jaga hidupmu tertuntun. Pelihara syahwatmu, jangan membinasakan engkau. Ada masa di mana engkau lepas daripada ujian dan cobaan di bumi, yaitu kehidupan berikutnya. Di sanalah engkau bisa menikmati apa yang hendak engkau nikmati ketika engkau hidup di dunia, tapi engkau menjaganya karena engkau takut kepada aku. Kamu akan kukembalikan ke dalam sebuah taman yang indah. Di sana engkau akan bersama dengan bidadari-bidadari nan cantik jelita. Jangan dibalik. Di dunia sopaten, cukup satu istri, tapi kumpul kebo di mana-mana. Kondom bocor di mana-mana. Setiap keluar dinas, sehingga di apotek beli kondom. Berpesta dia di dunia, sementara di dunia tidak boleh. Kita harus menjaga kemudian perintah Tuhan. Jangan melakukan persinahan, jangan mendekati persinahan. Kalau Islam melakukan taubatan nasuha. Nah itu fakta real. Karena kenapa manusia itu selalu cenderung
digoda oleh iblis karena syahwat, makanan, syahwat, makanan, syahwat, makanan, syahwat. Maka Allah menjanjikan, tahan itu, nanti di jannah engkau kuberikan kenikmatan. Ada lagi tuh kebalikan daripada yang ada di kehidupan Islam. Katanya di surga mereka tidak melakukan apa-apa, hanya menari dan memuji. Di surga dalam kehidupan kekal menari, apa enggak keseleo itu tulang? Hah? Memuji apa enggak doer itu bibir? Sehari saja, haleluya, 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 haleluya. Sehari, baru 1 jam sudah bilang bukan lagi haleluya, luya, 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 luya. Nanti 2 jam pertama, ya. 3 jam pertama, ya. Bagaimana dalam kehidupan kekalmu kayak begitu? Kalau di Islam masuk ke jannah, Masya Allah, istri kita yang ada di dunia yang kita didik baik-baik, anak-anak kita yang kita didik menjadi anak yang soleh dan soleha, berkumpul bersama kembali di dalam surga, dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan juga kenikmatan kekal selama-lamanya di dalam. Jadi kalau disuruh milih, Bang Suma, ya paman, kamu di dunia tidak sholat, hanya sekali seminggu ke gereja, hidupmu ditebus, dosa-dosamu ditebus, habis itu masuk ke surga. Ditanya, ngapain aku di surga itu? Kamu akan menyaksikan perang naga, dan yang paling pedih dalam hidupmu adalah syahwatmu dihilangkan, kenikmatan-kenikmatanmu dicabut, bukannya ditambahkan tapi dicabut kenikmatan itu, bahkan kau dijadikan menjadi mempelai wanita. Ya, apa? Kau dijadikan jadi mempelai wanita. Hah? Terus mempelai prianya siapa? Kristus Yesus. Alamak, mau? Enggak akan mau. Tapi ketika ditanya, Suma, kamu di dunia taat, tunduk kepada perintah Tuhanmu, beribadah, menyembah kepadanya, mati kamu, masuk ke dalam surga, merasakan segala kenikmatan yang tidak pernah kamu rasakan di dunia ini. Itu kesimpulannya, Bung. Cuman kalau berbicara mengenai sosok Nabi yang datang di tengah Bani Israel, yaitu Yeshua HaMashiach, di dalam pandangan Bible, original teks Matius 19 nomor 29, ternyata Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Gitu, Bang. Oke, terima kasih Bang Suma, jawabannya super sekali ya, dan sesuai data yang ada. Lanjut oten-oten lain, aku kembali ke mode kerja Bang Suma. Makasih saudara, semoga hidayah menjamahmu, amin. Ya, silakan dilanjut. Sesi, dibuka mute-nya. Sudah bisa saya berbicara? Ya, silakan. Silakan. Oke, sebelumnya saya berharap ketika saya berbicara jangan dipotong. Yang kedua, saya juga berharap ini kan diskusi atau debat sehat ya, jangan ada menghujat sampai ada kata-kata yang kasar gitu ya. Karena kalau saling menghujat atau membalas tidak ada habis-habisnya. Jadi di sini saya berharap debat sehat. Silakan langsung opening statement saja sesuai dengan data. Tidak ada kata hujatan di sini, asalkan sesuai dengan data tertulis di Bible atau di Al-Qur'an, di kitab suci. Ya, silakan. Jadi saya masuk ke tema atau judul yang Anda buat di sini ya. Pertama ya, Islam atau Kristen jalan keselamatan? Oke, saya akan jawab. Sudah pasti Kristen jalan keselamatan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, tidak ada yang masuk ke dalam Allah Bapa. Allah Bapa di sini adalah pencipta kali dan pencipta atau kali langit dan bumi. Di luar Yesus tidak akan ada yang selamat. Jadi yang
percaya Yesus yaitu Kristen. Tapi di sini saya garis bawahi tidak semua yang beragama Kristen sudah 100% masuk surga. Begitu. Ya, udah itu aja yang mau saya tanggapi kan judulnya ini. Jadi Kristen adalah jalan keselamatan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat itu adalah arti daripada Islam. Dari penamaan saja Islam sudah selamat. Islam itu artinya selamat. Kristen artinya pengikut Kristus. Ini bahaya ini. Karena pengikut Kristus terindikasi adalah penggenapan dari nubuatan penghuni neraka. Di mana itu tertulis? Di dalam ucapan Yesus sendiri. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Yahudi agar waspada kepada Kristen? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah engkau wahai orang Yahudi agar engkau jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru memanggil aku Tuhan. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang dianggap Yesus pembuat kejahatan di situ? Matius 7 nomor 22 23. Mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan juga bernubuat pakai nama Yesus. Siapa mereka? Kristen. Sedangkan yang disebut Islam, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, lalu kemudian dia meneguhkan hatinya dalam hidupnya, niatnya, lisannya, prakteknya betul-betul hanya tertuju kepada Allah, maka wa abshiru bil jannah, kabarkanlah berita gembira kepadanya dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Barang siapa yang berkata Rabbun Allah, Tuhanku adalah Allah, maka kata Allah, beritakan berita gembira dengan surga. Jaminan surganya jelas. Sedangkan yang disebut Kristen itu singkatan dari pengikut Kristus. Sementara yang harus diwaspadai adalah Kristus. Kenapa? Karena Kristus ini adalah sebuah nama atau gelar yang akan digunakan oleh penyesat untuk menyesatkan orang banyak berdasarkan dalil kisah para rasul. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Kristen ini mau selamat? Ternyata Kristus yang mereka sembah atau Yesus yang mereka sembah itu adalah dewa Athena. Bagaimana mau selamat? Ternyata Yesus yang diperkenalkan oleh orang Roma Yunani kepada Belanda, dan Belanda memperkenalkan di Indonesia, itu ternyata dewa Athena, bukan Tuhannya Yahudi. Pantas saja bertentangan. Orang Yahudi mengatakan Tuhan kami bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Pantas bertentangan. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kristen, Yesus itu adalah Theos yang turun ke bumi dengan segala kemahakuasaannya. Ternyata memang bertentangan. Jadi, saudari CC, bagaimana mungkin Anda mau selamat? Yesus sudah memberikan legitimasi, validasi. Yesus sudah memproklamirkan atas hancurnya agama Kristen itu. Di dalam Matius 7 nomor 22-23. Semua yang memanggil Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhannya Yahudi, maka dia akan diusir dan dikatakan sebagai pelaku kejahatan. Bagaimana mau selamat? Yesus aja sudah menulis, catatan Yesus, ucapan Yesus aja sudah dicatat, sudah dituliskan. Mereka yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, aku tidak kenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya ke neraka toh, Cak Ayu.
Jadi tidak ada keselamatan di Kristen, baik menurut Yesus maupun menurut Tuhannya orang-orang Yahudi. Titipan saya, saudari CC, yang kamu sembah itu adalah dewa Athena. Dewa Athena yang disebut Agnostos Theos, itulah yang kalian sembah hari ini. Demikian. Oke. Yang abang bilang tadi tertulis di mana di Matius berapa itu yang engkau memanggil namaku, mengusir setan atas namaku dan bla bla bla. Jadi itu yang saya bilang dari awal, Bang. Pertama kan saya bilang memang Kristen jalan keselamatan karena Yesus berkata tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui saya. Nah, jadi kan Kristen kan Yesus perantaranya. Berarti itu sudah lampu hijau kan gitu. Di luar Yesus berarti tidak selamat. Tapi tidak jaminan kalau Kristen dia sudah 100% masuk surga. Udah saya bilang dari awal. Nah, walaupun dia berseru-seru meyakini, percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dia mengusir setan menggunakan nama Yesus dan lain sebagainya, tetapi dia tidak melakukan perintah Yesus, dia melakukan banyak dosa. Disitulah nanti pada saat penghakiman Yesus akan berkata, "Enyahlah, saya tidak mengenalmu." Karena Tuhan mengenal siapa anaknya, siapa yang melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya selama dia di bumi, selama hidup. Jadi walaupun saya gini loh Bang, walaupun saya beribadat tiap hari Minggu, Yesus tepuk tangan segala macam, tapi kalau saya melakukan dosa, saya tidak melakukan perintah Yesus, ya nanti pada saat penghakiman Yesus tidak mengenal saya, ini kau. Begitu maksudnya Bang. Jadi bukan berarti tidak ada keselamatan. Jadi gini, udah ditebus pun Bang, Yesus kan datang untuk menebus dosa manusia. Nah, bukan berarti sudah 100% langsung selamat. Kerjakanlah keselamatan itu. Jadi keselamatan itulah penyelamatan itu adalah anugerah. Bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih saya. Makanya saya Kristen. Nah, tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Bukan berarti karena udah dilakukan penyelamatan, Yesus disalibkan, kan lantas umat Kristen sesuka hati melakukan dosa. Oh tidak, keselamatan itu juga harus dikerjakan. Nah, ketika kita tidak melakukan keselamatan itu dengan baik, kita melakukan dosa, pada saat penghakiman, Yesus akan berkata, "Saya tidak mengenalmu, enyah kau, pergi." Jadi begitu juga bernubuat, melakukan pengusiran setan atas nama Yesus. Contoh mungkin hamba Tuhan. Saya bilang pun di sini, maaf kalau ada di sini banyak Kristen atau bahkan hamba Tuhan yang mendengar di bawah ini. Maaf, saya bukan menjelekkan atau apa. Maaf, jangan nanti saya dihujat kalau ada di sini Kristen juga. Jadi saya nggak membenarkan. Kristen pun bahkan hamba Tuhan pun tidak dijamin juga dia menjadi atau dalam artian tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau dia pun hamba Tuhan mengusir setan atas nama Yesus, tapi tetap perbuatannya itu banyak yang melakukan dosa, banyak yang melanggar firman Tuhan. Walaupun dia hamba Tuhan mengusir setan atas namanya, ya Tuhan di penghakiman terakhir Tuhan tidak mengenalnya. Karena Tuhan mengenal siapa anaknya. Gitu. Jadi yang melakukan firman-Nya lah, yang melakukan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, itulah yang masuk surga. Bukan jaminan Kristen, hamba Tuhan, pendeta yang harus masuk surga. No. Yang masuk surga, jaminan surga itu adalah yang melakukan keselamatannya dengan sungguh-sungguh. Manusiawi memang, kita jatuh ke dalam dosa. Iya, semua manusia berdosa, tapi jangan dihidupi dosa itu. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita ditegur oleh Roh Kudus itu, kita peka dengan suara Roh Kudus tadi, kita tinggalkan dosa itu, jangan dihidupi. Jatuh ke dalam dosa itu manusiawi, karena Tuhan berkata tidak ada salah satu orang pun di bawah muka kolong bumi ini yang tidak berdosa. Tapi dalam artian jangan dihidupi dosa itu. Jadi yang abang bilang tadi tidak ada jaminan surga yang nyata dalam Kristen. Bukan ada. Tapi itu yang saya bilang tadi, tidak jaminan mengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Walaupun dia mengaku pengikut Kristus, tapi kalau dia tidak melakukan
melakukan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dia tidak masuk surga. Dan Allah Bapa penghakiman kelak tidak mengenal. Makanya dibilang tadi di Matius berapa itu yang bilang, "Enyah kau pergi, saya tidak mengenalmu. Saya tidak mengenalmu. Walaupun kau mengaku Kristus, memanggil namaku, bersuruh-suruh, apa segala macam lah itu, mengusir setan pesanku. Tapi kalau aplikasinya di dalam hidupnya sehari-hari dia melakukan banyak dosa, ya Tuhan, nanti penghakiman terakhir tidak mengenalnya." Begitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi yang perlu saudara pahami, ketika Yesus melontarkan kalimat dari mulutnya, itu bukan untuk Kristen, itu dulu. Yesus ketika mengucapkan sebuah kalimat pengajaran, itu untuk Yahudi. Jangan Anda merasa. Yesus mengatakan di dalam Matius 6 nomor 1, ingatlah. Nah, siapa yang disuruh mengingat di situ? Yahudi atau Kristen? Yahudi. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Nah, orang Yahudi dilarang melakukan kewajiban agama di depan orang Kristen. Jangan pula Kristen yang merasa, oh Yesus melarang kita melakukan. Itu ucapan Yesus untuk orang Yahudi, Ayu. Orang Yahudi diperingatkan oleh Yesus, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak peroleh upah dari Bapakmu yang ada di surga. Bukan dewa ini, bukan. Bukan dewa, tapi Bapa, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan Kristen kiblatnya kepada dewa Yunani. Tunggu dulu, pahami dulu. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Orang Yahudi tidak dibenarkan melakukan kewajiban agama di hadapan orang-orang Yunani Romawi. Maka tidak ada haknya orang Kristen merasakan bahwa, oh Yesus melarang kami. Bukan, itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Kemudian Matius 7 nomor 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ini ucapan Yesus kepada orang Yahudi agar tidak mengajarkan ajaran Yahudi kepada Kristen. Oh, salah kau juga. Diam dulu. Diam dulu Bang, nanti kita jawab. Diam dulu. Sportif nanti Bang. Yesusnya yang mengatakan itu. Yesus ketika mengajar bukan kepada Kristen. Yesus mengajar kepada orang Yahudi. Maka ketika orang Yahudi mendengarkan ucapan tersebut, orang Yahudi memang sudah dilarang. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Oke? Tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi Yesus melarang membuang ajarannya kepada orang Kristen, yaitu pengikut Paulus. Dan Anda melihat di dalam Yohanes 1, di dalam ajarannya 2 Yohanes 1 maksud saya, nomor 10, nomor 11. Siapa yang tidak membawa ajaran Yesus, yaitu Torah, jangan kau terima dalam rumahmu. Jangan kau beri salam kepada mereka, jangan kau terima dalam rumahmu. Berarti orang Yahudi dilarang memberi salam kepada orang Kristen. Orang Yahudi dilarang menerima orang Kristen di dalam rumah mereka. Kalian jangan merasa kalau ada ucapan-ucapan begitu seakan-akan kalian masuk ke dalamnya, seakan-akan Yesus berbicara kepada kalian. Jangan. Jadi saudariku, saudari CC, ketika berbicara mengenai keselamatan di Kristen Matius 7 yang tadi itu Yesus mengatakan agar orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yang memanggil dirinya Tuhan, bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, kata Yesus, agar sadar kelak akan diusir. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini fakta. Artinya bahwa orang Kristen hari ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak melakukan aturan yang diberikan oleh Tuhannya Yahudi kepada Yahudi, yaitu hukum Torah. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak siapa? Kehendak Bapa. Nah, pertanyaan saya,
Atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Atas kehendak siapa kalian kemudian mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan? Atas kehendak siapa kalian kemudian membawa-bawa Tuhannya Yahudi? Atas kehendak siapa kalian kemudian ibadah minggu? Atas kehendak siapa kalian makan babi? Atas kehendak siapa kalian tidak bersunat? Apakah kehendak Tuhannya Yahudi? Bukan. Maka kalian tidak punya hak memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, sebab kalian tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Jadi tidak ada keselamatan di Kristen, itu nggak ada. Itu hanya mimpi. Nah, saya simpulkan. Yang kamu sebut sebagai Bapa, Tuhannya Yahudi, itu sebenarnya bukan Tuhannya Yahudi. Yang kalian sembah itu atas nama Kristus itu adalah penjelmaan dari dewa Athena bernama Agnostos Theos. Itulah dewa yang kalian sembah. Yang kalian gunakan kitabnya orang Yahudi untuk menutupi dewa tersebut, dan kalian mengambil nama Tuhannya umat Islam untuk menutupi dewa tersebut. Jadi dewa yang kalian sembah itu namanya Agnostos Theos, yang kalian bungkus dengan sebutan Elohim, yang kalian sebut Bapa, yang kalian sebut Yahweh, yang kalian sebut dengan sebutan Yotevave, Adonai, dan terakhir kalian sebut dengan sebutan Allah. Sebenarnya itu adalah dewanya orang Athena. Silakan. Oke, baik Bang. Yang Abang bilang, semua ucapan Yesus itu bukan ditujukan kepada Kristen, itu kepada orang Yahudi. Nah, kalau saya mau menanggapi itu, terserah Abang mau sama orang Yahudi, mau sama orang siapa itu, disampaikan Yesus. Yang jelas kiblat saya adalah Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab ini saya imani dan saya percaya. Jadi, kalau itu Abang bilang bukan sama Kristen, jangan pede, jangan percaya. Terserah Abang kalau seperti itu perspektif Abang terhadap Kristen. Yang jelas apa yang tertulis di Alkitab ini, saya sebagai umat Kristen, saya percaya bahwa inilah perkataan Yesus. Dan ya, memang benar, ini benar kenyataannya. Nah, seperti yang tertulis di Matius 6 yang Abang bilang, Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Ya, itu yang saya bilang, sinkron seperti omongan saya yang dari awal. Nah, kalaupun kami pengikut Kristus ini, pengikut Yesus ini, mengaku kami Yesuslah juru selamat. Tetapi, contoh kami gini nih, beribadah nih, supaya dilihat orang, di jalan. Di jalan kami memuji-muji atau berdoa di jalan supaya dilihat orang nih, aku Kristen nih, Kristen aku nih. Padahal di kehidupan nyatanya saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Saya selalu banyak melakukan dosa. Tapi sehari-harinya itu tadi saya berdoa di jalan biar dilihat nih, saya Kristen nih, anak Yesus, pengikut Yesus nih. Saya bernyanyi-nyanyi rohani, putar-putar lagu rohani. Tapi sifat dan kelakuan saya bejat. Nah, ini yang upah saya tidak dapat upah sorga. Saya tidak masuk surga, Bang Juma. Walaupun saya mengaku Yesus juru selamat, saya berdoa tiap hari, gereja tiap hari Minggu, berdoa di jalan, memutar-mutar lagu rohani. Kalau perlakuan saya tidak sesuai dengan yang seperti yang saya tampilkan di depan umum tadi, supaya hanya dilihat orang, itu makna dari Matius 6 ayat 1 ini. Upah saya apa? Tidak ada, saya tidak mendapat upah, yaitu surga. Begitu Bang Jumam, maksud Matius 6 ayat 1 ini. Oke, baik, kita pendek-pendek aja. Mbak Sesi yang saya hormati. Iya Bang Jumam. Matius 6 nomor 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Orang Yahudi, Mbak, kalau melakukan kewajiban agama mereka di depan orang, maka yang kita lihat bukan penampakan orang Kristen. Orang Kristen tidak beribadah di jalan raya pun kita intip di gereja juga tidak memperlihatkan ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi yang melanggar perintah Yesus ini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Tapi kemudian mereka beribadah di hadapan orang, memamer cara ibadah mereka, maka mereka tidak akan terlihat seperti Kristen. Mereka akan terlihat seperti Yesus beribadah.
seperti Nabi Musa beribadah, bukan seperti Kristen. Jadi tak ada hubungannya. Ini perintah kepada orang Yahudi supaya mereka kemudian apa yang mereka lakukan di dalam sinagoge, di dalam mikdas, dalam kaidah-kaidah ibadah mereka secara turun-temurun yang menjadi adat kebiasaan mereka, itu dilarang dilakukan di tengah-tengah jalan, dipamer. Maka orang Kristen kenapa hari ini ibadahnya tidak sama seperti ibadah orang Yahudi? Karena ibadah orang Yahudi disembunyikan. Meskipun orang Yahudi itu beribadah di tengah-tengah orang banyak, ya justru mereka kelihatan seperti orang Islam. Takbir, ruku, sujud, puasa, sunat, dan seterusnya. Justru kelihatan Islam dia kalau mereka pamer cara ibadah mereka ya seperti Islam. Lah, orang Kristen cara ibadahnya apakah seperti orang Yahudi? Tidak. Jadi ini ucapan Yesus. Kenapa Kristen itu kiblatnya bukan ke sana? Karena orang Yahudi tidak memamerkan cara ibadah mereka. Dan murid-muridnya juga mempraktekkan itu. Makanya muridnya tidak nampak seperti Kristen. Kalau orang Kristen mau sembunyi-sembunyi ke, mau terang-terangan ke, tidak ada kesamaannya dengan cara ibadah Yesus. Terus kemudian, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Apa barang kudus itu? Taurat. Jangan kuberikan Taurat itu kepada anjing, karena dia akan hanya batalkan, hanya dijadikan sebagai lawakan, hanya dijadikan sebagai landasan untuk justru melanggengkan kemaksiatan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Efesus 5:2 nomor 15. Untuk itulah Yesus mati, agar dia membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada dalamnya. Kata Yesus, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Jangan. Itu hanya dijadikan olok-olokan. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Theos, akan tetapi sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jangan kau lemparkan mutiara ini kepada anjing. Jangan. Percuma. Karena yang mereka akan lakukan adalah ajaran nenek moyang mereka. Apa itu? Menyembah kepada dewa agnostos theos dalam nama Kristus. Jadi saudariku sisese, secantik apapun yang Anda lakukan di gereja, dengan sehusu apapun sampai keluar air mata, yang kamu sembah itu bukan Tuhan Rabbus Samawati wal Ard. Bukan. Yang kamu sembah itu adalah dewanya orang Yunani. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah Kristus? Ada? Elohim tidak, Yesus tidak. Ada yang mengajarkan kau ibadah minggu? Elohim tidak, Yesus tidak. Ada yang mengajarkan kamu merasulkan Paulus? Yesus tidak, Elohim tidak. Ada yang mengajarkan kamu mengimani kitab-kitab perjanjian baru itu? Elohim tidak, Yesus tidak. Ada yang mengajarkan kalian makan babi? Kristus tidak, Yesus tidak, Elohim tidak. Jadi apanya kalian ini? Kalian itu adalah penerus tongkat estafet pengajaran penyembahan dalam kuil Yunani, yaitu beribadah kepada dewa agnostos theos dalam nama Kristus. Kisah Para Rasul 17 nomor 23 jelas terekam di dalam kitab saudara, dan rupa-rupanya kalau kita melakukan pendalaman materi di data nomor 28-nya, apa yang kalian lakukan selama ini itu hanya berdasarkan terhadap pujangga-pujangga Yunani. Kisah Para Rasul 17:28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh para pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Theos juga. Kalian ini adalah keturunan dewa. Makanya dalam konsep kekristenan, kalian bukan lagi hamba dewa, tapi kalian adalah anak-anak dewa. Makanya kalian tidak lagi tunduk kepada hukum Tuhannya Yahudi, karena memang tidak pernah hukum Yahudi itu untuk kalian. Kalian itu pelanjut tongkat estafet, sekali lagi, penyembah terhadap dewa Athena, yaitu dewa agnostos theos. Ada nggak yang haram di agama Anda? Tak ada. Ada nggak yang haram, hukum haram kepada penyembah dewa Athena? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itulah yang kalian ikuti. Sedangkan para nabi mengajarkan haram, ini haram, ini haram, ini haram. Itulah ajaran para nabi. Dan Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun
dari hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit alias neraka. Jadi saya simpulkan sekali lagi, secantik apapun kalian beragama dengan agama Kristen ini, tidak menghantarkan kalian menjadi pengikut anak Maria, tetapi kalian tetap saja menjadi pengikut Paulus yang memperkenalkan dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani dalam mitologi Yunani, dalam kuil-kuil mereka di Athena, yaitu menyembah kepada dewa yang tak dikenal, yang tadi kemudian dinubuatkan dalam Ulangan 13 nomor 5 tadi itu. Nah, ini itu benar. Itu jelas-jelas bahwa dewa yang tidak dikenal ini adalah dewa yang sangat santer diperkenalkan di Athena, ibu kota Yunani. Tuhan atau dewa yang tidak dikenal, yang kemudian ditemukan bahwasanya dewa ini terdiri dari 12 dewa yang kemudian disembah oleh orang-orang Athena pada saat itu. Dan ketika Paulus datang kemudian memperkenalkan dirinya, lengkap diceritakan dalam Kisah Para Rasul 17, rupa-rupanya ketika Paulus ini pergi berdiri di atas Areopagos, dia berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mesbah dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah selama ini tanpa mengenalnya, aku Paulus datang untuk memberitakan kepada kamu, yaitu Agnostos Theos datang dalam rupa manusia bernama Kristus Yesus." Makanya jangan heran kalau ajaran kalian tidak sama seperti ajaran Yesus. Karena memang kalian pengikut Paulus yang mengajarkan dewa tak dikenal, yaitu dewa Agnostos Theos. Demikian saudara, silakan. Bang. Nah, jadi saya mau bilang, mau ribuan kali abang menyimpulkan bahwa Kristen adalah menyembah dewa, itu terserah abang. Karena pada kenyataannya, pada prakteknya, kami, terkhusus saya sebagai umat Kristen, saya bukan menyembah dewa dan saya tidak pernah kenal itu apa dewa. Yang saya sembah, abang bilang secantik apa saya beribadah di gereja, mau nangis. Pada prakteknya adalah saya menyembah Allah Bapa dan Yesus anaknya. Itu yang saya sembah, itu yang saya yakini Tuhan saya. Mau abang simpulkan, saya tidak mencontoh cara beribadah Yesus. Saya mencontoh ajarannya Paulus, itu terserah abang. Yang jelas saya tidak mengenal yang namanya dewa. Saya mengenal yang namanya Yesus Tuhan saya dan Allah Bapa kali langit dan bumi. Jadi itulah yang saya sembah ketika saya beribadah ke gereja. Begitu abang Cuma. Oke. Adakah kemudian Tuhannya Yahudi mengatakan akan turun ke bumi menjadi Yesus? Saya mau jawab di sini bang, saya mau akui kalau pemahaman saya tentang kayak Yahudi apa, saya tidak terlalu paham mengenai ajaran-ajaran Yahudi. Saya berkompeten menjawab di bagi Kristen doang atau yang berdasar Alkitab. Kalau udah di luar saya tidak patentengan Yahudi ini ya, saya akui saya kurang paham. Jadi saya nggak mau menjawab yang di luar kompetensi saya. Saya menjawab secara kekristenan dan iman saya dan menurut Alkitab. Begitu bang. Jadi kalau udah berbicara mengenai Yahudi, saya angkat tangan nggak mau jawab. Oke. Saya sederhana aja, saudari. Para nabi, apakah pernah mengajarkan Tuhannya akan turun ke bumi dibunuh manusia? Tidak pernah. Dewa-dewa ada nggak pernah Anda dengarkan turun ke bumi menjadi manusia? Nggak pernah. Krishna? Udah saya bilang bang, saya nggak tahu itu dewa. Yang saya tahu dewa itu hanya di agama Hindu, Buddha begitu. Jadi kalau saya seorang Kristen, saya sangat tabu dan awam yang namanya dewa. Jadi kalau Krishna mengenai dewa, Krishna inkarnasi daripada Brahma, Anda pernah dengar? Saya tidak pernah mengenai tahu siapa Krishna itu. Pokoknya yang saya tahu dewa itu Hindu dan Buddha. Kalau Krishna tidak Zeus, pernah ada yang namanya dewa bang Juma. Hercules, Horus, Anda nggak pernah dengar? Tidak bang. Oh iya, oke. Baiklah. Belajar lagi, Mbak. Yang pada intinya ketika kita berbicara Islam atau Kristen jalan keselamatan, alhamdulillah
di Islam jelas sekali datanya bahwasanya Islam sendiri artinya selamat dan Yesus juru selamat, berarti Yesus juru Islam, bukan Yesus juru Kristen. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sangat-sangat kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak yang soleh, tidak disebut sebagai anak Kristiani, tapi orang yang soleh. Alhamdulillah, dengan demikian Yesus mengajarkan shalom, Yesus mengajarkan keselamatan, di mana keselamatan itu sendiri adalah Islam itu sendiri. Makanya dalam Matius 5 nomor 20 Yesus berkata apa? Barang siapa yang jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kata Yesus. Berarti untuk masuk surga berikutnya adalah harus lebih baik daripada ahli Taurat. Sekarang yang disebut lebih baik itu lebih sempurna, lebih teratur, lebih tertuntun, lebih rapi, lebih akurat, lebih kontinu, lebih lengkap, lebih sempurna. Itu hanya ada di Islam. Sedangkan di Kristen, bagaimana mau lebih baik? Lo semua hukum-hukum dibatalin. Bagaimana lebih baik? Semua makanan yang diatur untuk diharamkan jangan dimakan, dimakan habis. Bagaimana mau lebih baik? Orang Yahudi diajarkan tauhid satu Tuhan, mereka merubahnya menjadi 3 dewa. Bagaimana lebih baik? Orang Yahudi diajarkan kemudian bunuhlah orang yang mengajak kamu beribadah kepada Theos, tapi kemudian ternyata justru beribadah kepada penjelmaan Theos. Bagaimana mau lebih baik? Jadi satu-satunya kandidat agama yang lebih baik yang bisa masuk surga menurut Yesus dalam Matius 5 nomor 20 hanya dinul Islam, agama Islam. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, intinya di data nomor 12, apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu wahai Yahudi, tetapi kamu untuk saat ini belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti masih banyak ajaran-ajaran ke depannya yang wajib, yang sunnah, yang makruh, dan seterusnya yang harus aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Namun ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu tentang penghakiman, hukum-hukum, kebenaran, penginsapan dunia dan keadilan akan dosa. Berarti setelah Yesus pergi akan muncul pemimpin baru yang mengajarkan ajaran yang sejatinya tidak pernah, yang belum sanggup diajarkan oleh Yesus pada zamannya, belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada zaman itu. Tapi ketika seorang penolong ini datang, maka dia yang mengajarkan segala sesuatunya yang tadinya tidak sanggup dilakukan oleh Yahudi, sekarang ketika dia datang sanggup dilakukan oleh orang Yahudi, karena seluruh fasilitas di dunia sudah lengkap. Sudah ada pesawat, sudah ada kapal laut, sudah ada mobil, maka seluruh syariat-syariat yang membutuhkan kendaraan sudah disiapkan dan sudah ada pada zaman itu. Ketika kemudian syariat yang diajarkan oleh seorang penolong lain itu membutuhkan air, di mana-mana sudah ada air. Dari gunung sampai ke manapun air sudah datang. Semua fasilitas sudah ada. Maka seluruh hukum-hukum yang tadinya belum sanggup ditanggung oleh orang-orang hidup di zaman Yesus, begitu fasilitas lengkap, maka seorang penolong datang untuk mengajarkan segala aturan-aturan itu sehingga manusia dengan mudah melakukan aktivitas keagamaan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi sayangnya kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ada zaman di mana ketika seorang penolong lain itu datang, maka seluruh ajaran yang harusnya aku ajarkan tapi kalian belum sanggup, beliaulah yang akan mengajarkan segala hukum kebenaran tersebut. Maka agama menjadi syarat untuk masuk surga. Yang lolos hanya agama Islam. Jadi keselamatan itu hanya ada di Islam, karena Yesus sendiri adalah juru Islam. Dan Kristen ternyata terciduk menyembah kepada Theos Athena berdasarkan kisah para rasul, pendalaman materi terkait dengan dewa yang tak dikenal yang disembah di kuil yang ada di Athena, ibu kota Yunani. Demikian.
Nah, ini mau saya tanggapi satu. Abang bilang Kristus itu adalah sesungguhnya bukan juru selamat Kristen, melainkan juru selamat Kristus. Sementara Islam tidak mengakui bahwa Yesus juru selamat. Bagaimana mungkin abang mengakui bahwa Yesus juru selamat Islam? Itu satu. Nah, yang kedua ini di Matius 5 ayat 20. Lagi-lagi berhubungan dengan yang saya bilang tadi, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya ini yang saya bilang tadi, Bang. Kalau keagamaan saya ini tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini gini, Bang, dia memahami semua hukum-hukum keagamaan ini, semua memahami isi Alkitab ini, tapi dia tidak melakukannya, hanya memahami. Contoh abang ya, maaf, abang memahami semua ABCD bla bla, Yahudi ini, Teos, tahap-tahap abang bilangin dari tadi panjang kali lebar. Kalau abang tidak mencerminkan semua apa yang abang pahami itu, tetapi perbuatan abang tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, abang tidak akan masuk surga. Bagi kami ya, bagi kami itu yang dimaksud di Matius ini, Bang. Jadi kalau saya memahami pun lebih pintar dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, tetapi perbuatan saya, perilaku saya tidak lebih baik dari yang memahami isi Taurat ini, isi semua Alkitab ini, ya saya tidak mendapat bagian surga. Itu maksudnya, Bang. Makanya dari semua ayat-ayat yang abang katakan itu ya sama dengan yang saya ucapkan tadi. Tidak ada jaminan kalau sudah Kristen 100% masuk surga. Walaupun ada dibilang Yesus mati menebus dosa manusia atau Kristen, tidak jaminan dia masuk surga kalau tidak melakukan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Melakukan keselamatan sungguh-sungguh apa maksudnya sini? Perbuatan, bukti nyata. Itu jadi seperti abang memahami semua ilmu-ilmu teologi tahap abang bilangi tadi. Kalau sifat dan tingkah dan perbuatan abang selama hidup tidak melakukan kehendak Bapa tadi, tidak mendapat bagian sorga tadi. Itu maksudnya, Bang. Jadi mau sepandai apapun abang menjelaskan ini semua. Contoh kalau abang lah agama Kristen tadi, paham abang semua ilmu-ilmu ini. Kalau perbuatan abang dan perilaku abang sehari-hari tidak baik, melakukan dosa setiap hari, surgalah tempatmu. Itu, Bang. Neraka tempatmu. Oke. Al-Quranul Karim datang itu tujuannya untuk menyadarkan orang-orang Kristen yang telah dipalingkan kemudian menyembah kepada yang bukan Tuhan, tapi menyembah kepada dewa-dewa orang-orang Yunani, mitologi Yunani Romawi. Nabi kami, Nabi Muhammad, didatangkan kemudian padanya roh kebenaran. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah cerita gaib tentang kisah Maryam di dalam Al-Quranul Karim ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Jadi Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran, maka kami beriman kepada Nabi tersebut. Kalau Anda mengatakan tiada yang selamat, alhamdulillah kami beriman kepada Nabi tersebut. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kami beriman kepada nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bahwa dia adalah juru selamat untuk kaumnya Bani Israel, manusia mulia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah jalan keselamatan itu. Itulah jalan keselamatan itu. Beriman kepada dia sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Apa kata Yesus? Yohanes 17:3. Hidup kekal itu, masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Ini jelas. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel
inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman, maka kami selamat. Berdasarkan Al-Quran kami selamat, berdasarkan ucapan tadi kami memperoleh hidup kekal. Karena kami percaya Yesus adalah utusan Tuhan bagi umatnya Bani Israel. Bagaimana dengan Kristen? Kristen percaya Yesus adalah reinkarnasi dari Agnostos Theos, dewanya orang Yunani yang ada di Athena. Beda kita, beda kelas. Anda nggak percaya kepada Yesus, enggak. Anda percaya kepada Paulus yang mengajarkan dewa orang Roma, orang Yunani turun ke bumi untuk nebus dosa. Itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda mengatakan Yesus adalah Theos itu sendiri. Yesus adalah Theos yang turun ke bumi, berinkarnasi menjadi manusia. Itu iman saudara. Makanya di gereja kalian menyembah kepada Kristus. Kalian di gereja menyembah kepada Theos dalam nama Kristus. Itu yang kalian sembah. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Kalianlah itu, kalian serigala, bukan domba. Karena kalian bukan Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Israel. Di luar Bani Israel, yang ngaku-ngaku pengikutnya itu disebut serigala. Kalianlah itu. Jadi kalau dikatakan beriman kepada Yesus bisa selamat, Islamlah itu. Karena kami beriman pada posisi iman yang tepat, benar. Apa itu? Yesus mengajarkan simpul ajarannya untuk selamat, memperoleh jannah, memperoleh surga, hidup kekal di surga, harus beriman kepada Yesus bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Kristen mengatakan, kami juga begitu bang. Kami juga percaya kok Yesus itu utusan Tuhan. Yes, di mulut. Coba lihat di gereja. Siapa yang kalian ibadahi? Kristus. Kenapa kalian mengibadahinya? Apakah karena Yesus mengajarkan? Tidak. Kalian mengibadahi karena kalian melanjutkan persembahan iman, kepercayaan, keyakinan terhadap ajaran Yunani Romawi dalam nama Kristus. Kalian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Kalian tempel-tempelkan di sana. Kalian mengambil buku-buku dari 4 buku yang di kanon yang menceritakan tentang tragedi kejadian penyaliban untuk meneguhkan, menguatkan, memberikan legitimasi terhadap penyembahan Agnostos Theos dalam nama Kristus untuk menguatkan persembahan-persembahan kalian kepada dewa Yunani. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemah. Kalian mengambil cerita-cerita yang berkesuaian dengan ajaran Romawi Yunani. 4 kitab kanon didoloskan, yang lainnya ditolak. Untuk apa itu? Untuk melanggengkan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa mitologi Yunani. Makanya dalam Kristen Anda mengatakan, aku menyembah Bapa, juga menyembah Anak, juga menyembah Roh. Ya mitologi Yunani lah itu. Trimurti lah itu yang kamu anut. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, hidup kekal mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah. Baru bisa masuk kekal. Islamlah itu. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Makanya sekali lagi saya katakan, Yesus membatasi muridnya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang-orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Elohim yang ada di surga. Makanya orang Yahudi ibadahnya sembunyi kan? Sembunyi. Makanya orang Kristen mungkin karena sembunyi, orang Kristen nggak tahu cara ibadahnya itu kayak mana. Orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi sebelum masuk di sinagoge mereka wudhu, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, sama seperti Islam. Mungkin orang Yahudi nggak tahu kalau orang Yahudi beribadah mereka sunat dulu baru masuk ke sinagoge. Sampai orang Kristen masuk ke sinagoge, kemudian tempat ibadah mereka tidak bersunat. Mungkin orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi masuk ke rumah ibadah mereka melepaskan sandal dan sepatu. Sampai orang Kristen karena nggak tahu itu masuk ke dalam gereja menggunakan sandal dan sepatu. Mungkin orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Sampai orang Kristen ingin niru-niru tapi larinya ke hari Minggu. Kenapa? Karena Yesus melarang orang Yahudi memperlihatkan cara-cara ibadah mereka. Sampai orang Kristen yang mau niru-niru, tapi ternyata nggak sesuai, salah tiru, salah jiplak.
Jadi Yesus itu berkata kepada kaumnya agar jangan memberikan contoh kepada Kristen. Yesus itu mengatakan kepada kaumnya agar jangan melemparkan mutiara itu kepada Kristen. Bahkan di dalam kitab Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11, orang Kristen tidak boleh diterima di rumah orang Yahudi, orang Kristen itu tidak boleh diberi salam. Barang siapa menerima orang Kristen dalam rumahnya, barang siapa orang Yahudi yang menerima orang Kristen dalam rumah dan memberi salam kepada orang Kristen, apa kata Yohanes? Mereka telah hidup di dalam kejahatan. Mereka mengambil bagian dari kejahatan. Sedangkan kejahatan itu adanya di neraka. Berarti kalau ada orang Yahudi menerima orang Kristen dalam rumah orang Yahudi, ada orang Yahudi menerima salamnya orang Kristen, maka kata Yesus, kata Yohanes yang menerima pengajaran dari Yesus, orang Yahudi tersebut akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Titik. Silakan. Baik Bang, dari tadi Abang kok paksa banget ya, kok paksa kali bahwasanya kami umat Kristen ini bukan menyembah Yesus atau mempercayai ajaran Yesus, tetapi menyembah Paulus. Kok maksa kali? Udah saya bilang, saya umat Kristen. Nggak ada saya bilang nyembah Paulus. Kalian menyembah dewa Yunani dalam nama Yesus. Itu yang ku bilang. Iya, tapi bukan mempercayai ajaran Yesus, tapi Paulus, kan itu Bang bilang tadi. Yesus mengajarkan ajarannya mengibadahi dirinya atau mengibadahi kepada Tuhannya? Gimana Bang? Yesus mengajarkan muridnya untuk beribadah, menyembah dirinya atau menyembah kepada Tuhannya Yesus? Menyembah Tuhan. Nah, terus kenapa kalian menyembah Yesus? Siapa ngajarin? Nah, kan gini loh, itu Allah Bapa tadi, Allah Bapa atau Tuhan huruf besar yaitu yang merujuk kepada yang ngajarin siapa? Saudari Sesi yang ngajarin siapa? Ya, Bapak tadi kan di firman. Di mana Bapak mengajarkan? Di mana dalilnya tertulis sembah Yesus? Di mana? Ya, bentar, saya gini loh Bang, saya kalau mengenai Alkitab ini semua, jujur saya nggak paham. Tapi iya, itulah disebut paganisme. Iman Anda tidak didukung oleh ajaran Yesus. Iman Anda didukung oleh ajaran Paulus. Menyembah kepada Kristus itu ajaran Paulus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim. Nah, sekarang Anda menyembah kepada Kristus, berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Maka cocoklah Anda disebut Kristen, sebab Paulus itu juga adalah Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang Anda ikuti siapa? Paulus. Udah Bang. Nah, udah. Cuma kamu ini bicaranya banyak, tunjukkan bodohnya kau. Ya dengar dulu Bang. Enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Gantian. Enggak apa-apa, saya bodoh tapi mampu mencerdaskan orang yang masih berakal daripada saya sok pintar tapi saya bodoh. Apakah ajaran Muhammad? Kalau mau bicara, ajaran Nabi Muhammad mengajarkan untuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Klop itu. Tak ada keraguan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Yesus. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Nabi Muhammad mengajarkan merasulkan Yesus. Oke? Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyesatkan manusia. Mendudukkan Yesus itu sebagai makhluk mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Memuliakan Yesus, Nabiku itu. Kata Yesus dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nabi Muhammad lah itu yang memuliakan Yesus. Sedangkan kalian melantiknya menjadi dewa Yunani. Silakan. Saya nih. Iya. Ya itu yang saya bilang tadi Bang, Abang terlalu maksa kali gitu. Jadi ya kalau dibilang siapa yang menyuruh untuk menuhankan Yesus, ya Allah Bapa tadi. Dalil. Udah saya bilang Bang, oke nanti saya cari kapan saya naik, tapi saya tulis di sini. Ya, karena gini tunggu dulu Bang, kan saya bilang. Itu namanya imani saja. Itu namanya imani saja. Anda cocok di gereja, nggak cocok di sini, saudariku. Di gereja cocok, di sini nggak cocok.
Ya, tapi itulah yang saya bilang, Bang. Abanglah ahli Taurat yang saya katakan tadi. Abang tahu semuanya. Abang nggak jauh beda. Abang yang dikatakan ahli Taurat dan Farisi. Abang mengetahui semuanya. Tapi kalau perbuatan abang tidak sesuai, abang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Ya, surga apa tadi. perbuatan Jadi saya lebih baik kira-kira seperti yang saya. tidak sesuai, Dengar dulu, Bang. saudari? Dengar dulu, Bang. Jadi lebih baik saya imani, iman saya berkata bahwa Allah Bapa menyuruh bahwa anaknya itu harus disembah. Di mana itu. dalilnya? Karena dibilang, aku jalan. Barang siapa tidak ada yang masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan Yesus yang berkata. Ya, itu Yesus yang berkata. Jadi Berarti dia hanya kalau jalan kan? Iya, melalui Yesus. Nah, terus Jadi kenapa makanya Anda kami jadikan berdoa. tujuan? Kenapa Anda jadikan tujuan? Loh, tujuan apa? Tujuan kan surga. Lah, Tujuan Anda abang menyembah bilang. Yesus itu Anda menyembah Yesus. Iya, makanya kami berdoa gini. Kalau di akhir doa kami, Kenapa Anda di dalam menyembah nama Yesus? Kristus kami berdoa. Saya Karena berdoa Yesus dan adalah berdoa. jalan Amin. kebenaran dan hidup. Lah jalan Iya. kok dijadikan tujuan. Jalan menuju Monas, apakah Tujuan Monas? surga, Abang. Tujuan adalah surga. Yesus Inilah adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan. Banyak Iya. hadir Di luar banyak Yesus pakai tidak ada ayat yang itu. Yesus, surga. Cuma kamu dengar Yesus, tidak? Delphi, Yesus gantian, bagi Delphi. orang Yahudi, dengar, habis ini Anda tanggapi. Yesus bagi orang Yahudi yang menerimanya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi murid-muridnya Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi tidak menjadikan muridnya menjadi Kristen. Tidak menjadikan muridnya menjadi menyembah Kristus Yesus, enggak. Tapi semata-mata percaya Yesus ini adalah Rasul, utusan Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka dia akan sampai kepada surga. Nah, itu murid-muridnya. Berbeda dengan kalian. Karena kalian ini menyembah dewa-dewa, kalian mengatakan Yesus itu jalan, kebenaran, hidup, dengan catatan Yesus itu adalah Theos itu sendiri. Kesesatan kalian itu di situ. Karena Anda menganggap kebenaran, Di mana ada jalan, dan tertulis, hidup itu adalah kamu Tuhan itu menyembah dewa sendiri. Di mana? Gantian Bang Delphi, hormati teman Anda yang ada di atas, hormati saudara Anda yang ada di atas. Anda menyembah Yesus itu karena pengaruh Yesus atau pengaruh Paulus? Anda menyembah Yesus itu karena pengaruh Yesus atau pengaruh Paulus? Ayo. Silakan Mbak Sesi. Paulusnya bertobat, dia berkesaksian. Tidak ada urusan dengan Paulus bertobat. Penyesat itu memang kata Yesus pura-pura bertobat dulu, habis itu dia menyesatkan lagi. Matius 12 nomor 38-40. Cuma Zakir naik saja mengakui Yesus. 43 sampai 45. Bahwa penyesat itu pura-pura bertobat, habis itu dia lebih parah lagi menyesatkan orang setelah dia bertobat. Itu kata Yesus. Ngarang. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Baca. Apa artinya? Artinya ada seorang bertobat, setelah dia bertobat iblis keluar dari tubuhnya. Iblisnya setelah Kamu keluar, tak paham. loh gimana orang ini? Kau tahu dalilnya aja? Tidak. Masa kau lebih Kamu tahu tahu dalil? Zakir naik tidak? Kamu tahu Zakir naik? Iya. Zakir naik saja mengakui Yesus adalah jalan Apa yang kebenaran. enggak mengakui Ya Yesus? memang Siapa? saya juga mengakuinya. Kan udah kubilang samamu. Yesus itu jalan, Yesus Zakir itu naik kebenaran, percaya Yesus. Yesus itu hidup. Tapi dia bukan Tuhan. Tuyul. Zakir naik saja mengakui, dia percaya Kenapa kau mau Yesus. Zakir naik? Saya juga mengakui itu, kampret. Zakir naik ilmunya lebih tinggi dari Anda. Dia bawa telinga ini orang. Cara mengkritik Dongok, Yesus seperti dongok, Anda. tuyul. Gak ada Bodoh. data Makanya itu. kau jadi Kristen karena kau bodoh. Kami percaya Yesus. Kalau Kami kau selama- percaya, kenapa kau tuhankan dia? Kenapa kau anggap dia dewa? Di mana dia berasal dari dewa? Lah, kamu menuhankan dia itu karena kau menganggapnya dewa. Ya Tuhan, kamu itu bodoh. Lah, Jangan ada manusia, bang, sudah saya bilang. manusia yang dituhankan oleh manusia itu adalah penyembah dewa.
Tidak ada itu Tuhan turun ke bumi jadi manusia, nggak ada. Kalau ada agama yang melantik kemudian manusia menjadi Tuhan, berarti dia ajaran dewa-dewa. Karena hanya dewa yang diajarkan oleh penganutnya, penyembahnya turun ke bumi jadi manusia. Itulah yang terjadi. Jadi Kristen ini adalah penyembah dewa Yunani yang turun ke bumi bernama Agnostos Theos. Agnostos Theos ini adalah dewa yang tidak dikenal, tetapi diimani ada. Ketika Paulus datang ke Athena, Paulus mengajarkan kepada penyembah Agnostos Theos ini bahwa kalian yang menyembah dewa yang kalian tidak kenal itu, aku datang memperkenalkan dewa yang kau tidak kenal itu. Namanya Kristus Yesus. Kau baca Kisah Para Rasul 17, nomor 23, sampai nomor 28, bahkan kau baca dari nomor 1 sampai seterusnya, kau akan menemukan bagaimana Paulus mengajarkan kepada orang Yunani bahwa orang Yunani yang tadinya menyembah Agnostos Theos yang mereka tidak kenal, setelah Paulus datang, mereka yang menyembah Agnostos Theos yang mereka tidak kenal, selanjutnya mengenalnya dalam nama Kristus Yesus. Jadi dewa Yunani yang mereka sembah bernama Agnostos Theos itu, yang tadinya mereka tidak kenal, sekarang mereka kenal dalam nama Yesus. Paham? Maka orang Yunani agamanya apa sekarang? Orang Yunani agamanya sekarang apa? Katolik. Orang Roma agamanya sekarang apa? Katolik. Mereka menyembah siapa? Agnostos Theos. Dalam nama siapa? Kristus Yesus. Paham? Bolehkah kita berdua berdebat secara terbuka? Boleh, ini sudah berdebat. Dan di live oleh seluruh masyarakat. Ini sudah live. Ini sudah live. Dunia? Iya, ini sudah live. Sudah live ini. Pertanyaan saya, bolehkah orang Roma hari ini menyembah? Tidak. Bolehkah kita hari ini orang terbuka? Roma menyembah dewa mereka dalam nama siapa?